Halo kawan-kawan, apa kabar kalian? Makasih ya kalian udah klik video ini. Channel ini ngebahas alur drama Korea tiap episodenya. Karena video ini full spoiler, jadi untuk kalian yang gak suka spoiler, silahkan tonton aja dramanya. Tapi untuk kalian yang gak suka ngabisin waktu, channel ini sangat cocok untuk kalian. Kali ini kita akan ngebahas drama Korea yang berjudul Goblin episode 7. Tanpa basa-basi, yuk langsung masuk aja. Lanjut. Saat Entak bilang ciuman dan mencium si Ajusi dengan tatapan kaget, mereka pun berdebat. Goblin yang merasa Entak udah gila. Dan Entak yang juga merasa itu bukan salahnya. Goblin merasa sepertinya Entak tidak berguna lagi. Entak pun bilang, ini karena kurang cinta sejati. Artinya mereka belum sepenuhnya saling mencintai. Di rumah, Deok-hwa yang mengetahui kalau pamannya tidak akan kembali lagi dari malaikat maut, dia nangis dan bilang, apa gunanya kartu kredit ini? Dan melemparkannya. Ternyata si Goblin gak jadi pergi karena pedangnya gak bisa dicabut dan meminta kartu kredit Deok-hwa, surat rumah dari si malaikat maut, dan tas beserta uang dari Entak. Mereka gak mau dan mencoba merayu si Goblin dengan mengatakan, tapi tetap aja nggak berlaku. Goblin pun menghampiri kakek Deok-hwa dan mengatakan itu belum berhasil. Lalu di rumah, mengingat kembali masa depan Entak yang dilihatnya di restoran. Tapi dia cukup senang karena nggak jadi pergi dan masih bisa bersama Entak. Keesokan paginya, di meja makan Goblin nyindir. Sekarang ada satu mulut tambahan yang harus diberi makan. Daging hampir habis. Tidak ada yang mencuci piring. Entak yang ngerasa pun menawarkan bantuan untuk mencuci piring. Saat Entak mencuci piring, Goblin kembali menyindir. Tidak ada yang mencuci pakaian. Entak kembali menawarkan diri. Saat menjemur pakaian yang telah dicuci, si Goblin kembali mengatakan, betapa enaknya kalau ada yang bersih-bersih rumah. Tak pun kesal, lalu mengibaskan kain yang masih basah dan mengenai si Goblin. Entak curhat ke malaikat maut tentang kejadian semalam, di mana dia mencium si Goblin. Dan Goblin yang ternyata ada di situ kaget dan kesal. Kenapa menceritakan itu pada orang lain? Entak pun bilang, itu kan ciumanku. Goblin yang kesal menjawab, bagaimana ciuman bisa hanya setengah? Kalau begitu setengahnya milikku. Mereka berdebat, lalu masing-masing kembali ke kamar. Malaikat maut yang ada di situ sangat kesal dengan ulah mereka. Sementara dirinya sendiri gak bisa menelepon meski memiliki nomornya. Maksudnya si Sunny nih. Goblin pun dengan senyum-senyum membaca kontrak yang dibuat Entak. Terutama bagian terakhir saat salju pertama tiap tahun, Goblin harus setuju dipanggil Entak. Entak akan menunggunya. Lalu si Goblin menghampiri Entak yang lagi belajar dan ngobrol dengan Entak yang berakhir dengan perdebatan. Karena Entak minta jawaban ujian tapi nggak dikasih si Goblin. Keesokan paginya, Entak yang masih kesal karena nggak dikasih jawaban, diantar si Goblin sampai halte bis. Goblin mengatakan, kau harus percaya pada kekuatan absolut. Entak pun senyum dan dielus rambutnya tuh sama si Goblin. Tanpa sadar, Goblin menghentikan waktu untuk terus menatap Entak. Saat sadar, Entak kesal dengan itu, lalu dengan mudahnya, Goblin mengantar Entak ke sekolah lewat pintu dari salah satu toko di pinggir jalan. Selesai mengikuti ujian, Entak pulang dan sedikit sedih karena semua siswi yang lain dijemput ibu mereka. Entak mengingat kenangannya bersama ibunya saat ulang tahun di usia yang ke-9. Entak pun pulang dan disambut trio pria tampan ini sambil memegang cake karena itu hari ulang tahun Entak dan mengucapkan selamat. Entak membuat permohonan ingin mendapat tiket gratis kemanapun dia pergi, ingin nonton di bioskop bersama Ajusi dan dapat popcorn juga, lalu meniup lilin cake itu. Tiba-tiba si Goblin udah ada di belakang Entak dan membuat malaikat maut dan Deok-hwa kebingungan. Lalu Entak dan Ajusi pun pergi bermain capit boneka.
Tapi si Ajus ini nggak bisa, meski udah mencoba berkali-kali. Lalu mereka masuk gedung bioskop. Mereka nonton film horor, film Train to Busan. Dengan pedenya, si Goblin bilang, "Jangan takut ya, jangan teriak, jangan buat aku malu." Malahan dia yang teriak-teriak sampai ngelempar kotak popcorn. Saat keluar bioskop, mereka pun makan. Lalu, Entak menyinggung soal sebelum mencabut pedang Goblin. Entak merasa bahwa seakan-akan semua barang yang diberikan si Goblin seperti tanda perpisahan. Goblin mengatakan kalau pengantinnya muncul, dia harus bersiap pergi. Kini dia nggak mau pergi. Tapi saat pengantin muncul dan bisa mencabut pedangnya, keputusan pergi atau tidak itu nggak akan lagi dibuat oleh dirinya. Entak pun bilang, kalau gitu pergi saja saat aku nggak ada. Keesokannya, Goblin datang ke tempat Entak ujian. Selesai ujian, Entak ketemu teman lamanya Taihi. Entak senang, dimana si Taihi mengelus rambut Entak pula. Ternyata kejadian itu dilihat oleh si Goblin. Dan dia kesal dong sambil bilang, ternyata dia pria itu. Dipikirnya si Taihi yang akan ditemui Entak di masa yang akan datang. Tiba-tiba petir menyambar dan langit jadi mendung. Sampai di rumah pun Goblin tetap kesal. Di rumah, Entak mengingat kenangannya sewaktu kecil melihat Taihi berlatih bisbol bersama seorang pria dewasa. Ternyata itu si Goblin dong. Saat itu si Goblin kelepasan gagang bisbol dan hampir mengenai Entak. Entak kecil pun bersembunyi sambil bergumam, siapa orang tua bodoh itu? Keesokannya, si Goblin mendatangi ruangan grup Taihi sambil nyari Taihi. Ternyata Taihi mengenal Goblin yang bertemu dengannya sewaktu kecil di tempat latihan bisbol. Taihi kecil mengejek Goblin yang gak bisa bermain. Lalu mereka bertaruh. Siapa yang kalah harus mengabulkan keinginan yang menang. Taihi pun menang. Permintaannya ialah menyingkirkan piano dari rumahnya karena ibunya menyuruhnya bermain piano alih-alih bisbol. Tapi Taihi kecil nggak mau. Ternyata ini nih kejadian yang dilihat Entak itu. Jadi jodoh emang nggak jauh ya. Taihi menelepon Entak dan mengajaknya bertemu di luar. Itu ternyata dilihat si Goblin dari atap gedung sambil ngelus dada karena marah. Di rumah, Goblin yang kesal dimintai tolong sama malaikat maut untuk ngejawab telepon Sanhi. Tapi si Goblin gak mau dan nyuruh Entak aja. Malaikat maut pun mendatangi Entak dan menyuruhnya mengangkat telepon dari Sanhi dengan ancaman akan menulis nama Taihi di kertas kematian. Entak pun mengangkat telepon Sanhi dan mengaku sebagai sekretarisnya malaikat maut yang seorang manajer. Entak nggak tahu kalau ternyata itu bosnya. Lalu mengatakan pesan Sanhi pada malaikat maut untuk bertemu. Sebelum pergi, malaikat maut diajarin tentang memperkenalkan diri, usia, zodiak, pekerjaan, dan lain sebagainya. Si malaikat maut nggak tahu apa-apa. Lalu bertemu Sanhi dan mereka pun ngobrol dengan romantis ditambah kepolosan si malaikat maut. Hubungan mereka ini sangat lucu. Lalu malaikat maut pergi ke tempat pertemuan minum-minum dengan rekan-rekannya. Di jalan dia berpapasan dengan seseorang yang menyenggolnya. Ternyata orang itu nyuri dompet malaikat maut. Karena si malaikat maut yang harus bayar biaya minum, dia baru sadar kalau uangnya hilang. Teman-temannya pun pergi dengan memakai topi agar nggak kelihatan kabur. Saat mau pakai topi, ternyata topi si malaikat maut diambil temannya. Akhirnya, mau nggak mau, dia nelpon si Goblin dengan syarat bantuan si malaikat maut saat Goblin memerlukannya. Di rumah, Goblin mencari Entak karena nggak menemukannya. Goblin telepon Entak, tapi Entak menolaknya. Lalu Goblin mendatangi teman hantu Entak. Ya langsung takutlah mereka ngeliat Goblin. Goblin nanya di mana Entak saat ini.
Dokha datang untuk mengembalikan lukisan adik si goblin dari kakek Dokha. Hanya ada si malaikat maut. Karena si goblin gak ada, mereka sepakat ngeliat apa isi lukisan itu. Waktu dibuka, malaikat maut nangis ngeliat lukisan itu dan ngerasa sedih sekaligus sesak. Goblin pun mengetahui Entak sedang bekerja di acara kawinan. Lalu mereka pulang bersama. Di jalan, mereka ngobrol-ngobrol sampai pada obrolan yang menyenangkan. Goblin pun tawa. Lalu dia tiba-tiba ngerasa sakit karena pedang itu. Entak nyoba megang pedang itu dan berhasil. Entak nyoba untuk mencabutnya agar goblin gak kesakitan lagi. Tapi goblin gak mau. Tanpa sadar, si goblin ini dorong Entak dengan kekuatannya, membuat Entak terbang melayang dong. Tapi si goblin segera menangkapnya. Goblin sampai membentur iklan besar yang ngebuat banyak mobil juga ikut kena dan terbang sekaligus hancur.